Ini menurut Pak Dokter apa sih sebenarnya yang terjadi ini? Tiba-tiba KPK menyidik apa ini sebenarnya? Teman-teman KPK ke Aceh masih dalam tahap pertama, yaitu tahapan penyelidikan. Bagaimana Aceh dalam perspektif tata negara hari ini yang tarik-menarik soal MOU lah, soal UPA lah yang heboh? Gimana kira-kira? Dari segi ketatanegaraan, Aceh ini seperti suatu organisasi yang agak kurang terkendali gitu. Bagaimana Pak Dokter melihat partai lokal itu? Saya melihat keberadaan partai lokal ini sebenarnya agak prihatin. Ini ada nggak kaitannya setelah Pak Firly datang ke Aceh? Atau sudah lama memang barang ini? Ada barang lama dan ada barang baru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, Aceh atau Provinsi Aceh kembali menjadi buah bibir. Ini sehubungan dengan adanya permintaan keterangan atau klarifikasi dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap beberapa pejabat Aceh. Di sudut lain, dua pejabat kepolisian di jajaran Polda Aceh juga ditarik oleh Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan. Apa sebenarnya yang terjadi di Aceh antara dua kutub aparat penegak hukum? Untuk membahas ini, kami memanggil narasumber yang paling berkompeten dan juga kaitannya dengan hukum, yaitu Dr. Gausyah. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala atau USK Banda Aceh. Beliau terpilih sebagai dekan pada tanggal 18 Januari 2021 yang lalu dan dilantik pada Maret 2021 lalu. Sekedar pengantar, Dr. Gausyah ini lahir di Banda Aceh 20 Desember 1974. Beliau menyelesaikan program sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, S2 atau Magister di Universitas Padjadjaran Bandung, dan program doktor beliau tuntaskan di Universitas Indonesia Jakarta. Saat ini beliau adalah sebagai dekan Fakultas Hukum dan pengajar di bidang hukum tata negara. Beliau juga aktif di beberapa lembaga penelitian dan pusat kajian ilmu kepolisian Universitas Syah Kuala Banda Aceh, serta tim ahli kepolisian di bidang reformasi birokrasi Polri. Jadi memang ini narasumber yang sangat paham soal itu. Kenapa saya bilang paham? Karena Dr. Gausyah juga menjabat sebagai konsultan riset pengembangan Indeks Tata Kelola Polisi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ini telah dipublikasi di berbagai jurnal baik dalam maupun luar negeri. Assalamualaikum Dr. Gausyah. Waalaikumsalam. Saya harus panggil Pak Dokter ini, Ya, walaupun masih muda sekali ya. Pak Dokter, ini seperti kita sebutkan dari awal, dalam bulan Juni ini soal dunia penegakan hukum di Aceh kan ada sedikit lah cek ombak ya, KPK begini begitu. Ini menurut Pak Dokter apa sih sebenarnya yang terjadi ini? Tiba-tiba KPK menyidik apa nih sebenarnya? Baik, terima kasih Pak Saleh. Yeah. Sebenarnya cek ombak atau test the water ini kan biasa. Biasa. Ya. Apalagi ini masih kehadiran teman-teman KPK ke Aceh masih dalam tahap pertama, yaitu tahapan penyelidikan. Belum sampai tahap penyidikan, apalagi penetapan tersangka. Gitu. Nah, ini biasa-biasa saja sebenarnya, karena yang namanya aparat penegak hukum, apakah itu kepolisian, apakah kejaksaan maupun KPK, biasa mereka mencari terang suatu peristiwa apakah ada unsur pidana atau tidak. Ya, berdasarkan laporan masyarakat. Berdasarkan laporan masyarakat, atau mungkin
dari operasi yang digelar sendiri oleh KPK yang kemudian kita kenal dengan mungkin operasi tangkap tangan gitu ya. Walaupun OTT itu sebenarnya nggak dikenal dalam KUHP gitu ya. Nah, sebenarnya hal-hal yang biasa saja itu. Biasa saja. Nah, masalahnya di Aceh ini karena memang sepertinya hal-hal seperti ini seperti kita mencium aroma yang tidak sedap lah. Ya. Ya. Seolah-olah semua orang tahu nih ada masalah di kita, ya. Tetapi kemudian kalau tidak pernah dicari ini apa penyebab bau itu, apa masalah itu. Nah, begitu ada orang yang coba mengendus, nah, semua orang jadi kaget. Tapi kan ini bukan yang pertama kan. Kita pernah dulu Abdullah Putih juga berurusan dengan KPK, Pak Irwandi, para bupati, ada Armen Deski, ada Ruslan Abdul Ghani, ada yang lain-lainnya. Kok sepertinya nggak jera-jera ya? Ya, inilah kalau dibilang efek jera itu tergantung manusianya lah. Itu manusianya. Seharusnya kita kalau orang Aceh, kultur Aceh ini, kalau seandainya ada rekan, teman, guru yang pernah kemudian bersalah ditangkap, dipenjara, pasti menimbulkan efek jera, malu gitu. Malu kita. Nah, tetapi mungkin tanda kutip ya, budaya malu ini sudah agak jauh juga dari orang Aceh. Yeah. Bukan hanya kasus korupsi, kasus-kasus yang lain lah. Kita lihat orang makin dicambuk, makin minta dicambuk ya. Harusnya hukum itu memberi efek jera, ternyata tidak jera-jera gitu ya. Betul. Ini apa? Memang udah perangai atau gimana? Mungkin ada juga perubahan atau pergeseran kultur masyarakat Aceh. Iya. Kalau dulu kita memang kalau adat kita merasa malu kalau kita melakukan perbuatan masalah, sekarang rasanya Anda bersalah pun pura-pura nggak bersalah dan masih bani dada-dada gitu. Iya. Ini kan coba lihat tangan pun dengan segala macam gaya kan. Iya. Bisa. Malah seorang narapidana main di Facebook lagi ya. Ya, betul. Media sosial gitu ya. Betul. Baik, Pak Dokter, dari beberapa data yang kami miliki, Anda ini kan lebih sering di luar ya, di luar Aceh maksud saya. Kenapa sih mau balik ke Aceh? Padahal kan karir Anda lebih bagus di luar gitu ya. Kira-kira apa alasannya mau balik ke Aceh itu? Oke, mungkin sebagai orang kampung, misalnya semua kita ini orang kampung ya. Pasti rindu juga balik ke kampung halaman, ingin membangun kampung halaman kita. Terlepas dari peluang di luar itu lebih besar dibandingkan yang ada di kampung halaman. Ya. Apalagi mungkin saya lebih kurang hampir 15 tahun lah di Jakarta. Di Jakarta. Ada beberapa kesempatan yang diberikan atau dipercayakan. Ya. Dari segi finansial juga lebih besar, jauh lebih cukup lah dibandingkan ketika kita harus di Aceh. Tetapi mungkin panggilan jiwa untuk membangun daerah ini juga penting. Gitu ya. Apalagi kemudian saya sudah sekian lama juga rasanya walaupun orang kampus rasanya tidak intens juga berada di kampus. Nah, itu yang menjadi pertimbangan. Di samping ada pertimbangan keluarga juga. Jadi keluarga sudah di sini, saya di sana, nanti takutnya tambah keluarga. Potensi itu ada gitu. Potensi itu bagi orang Aceh itu selalu terbuka. Jadi artinya jabatan uang bukan semata-mata ya, tapi persoalan panggilan nurani untuk mengabdi di tanah kelahiran juga persoalan keluarga. Walaupun di sana. Jadi termasuk Anda kembali itu memilih untuk menjadi dosen di Unsia gitu ya? Iya, karena saya merasa kampus sudah lama saya tinggalkan. Ada kerinduan juga dengan kampus itu, karena kampus yang membesarkan kita dan memang kalaulah kita di luar dengan di kampus itu berbeda. Kalau otak kita di kampus selalu terasah gitu. Beda kalau di luar pun kita pakai terus, tetapi kan tidak terasah sebaik terasahnya di kampus. Ya. Dunianya memang beda gitu ya. Betul. Dunia akademis di kampus. Nah itu kan bulan Maret Pak Dokter dilantik sebagai dekan Fakultas Hukum. Setelah Anda memegang dekan ini, apa sih yang akan Bapak lakukan terhadap Fakultas Hukum Unsia ini? Pertama, fokusnya di mana gitu? Saya punya beberapa target ya untuk memperbaiki Fakultas Hukum. Memang sekarang sudah baik, harapannya ke depan makin lebih baik gitu ya. Ada beberapa penataan sistem yang coba dilakukan. Yang pertama adalah untuk menata sistem manajemen SDM-nya. Jadi memang kadang-kadang tenaga dosen kita walaupun kualifikasi doktor sekalipun ya, tetapi mungkin kompetensinya belum tentu cukup untuk menghadapi situasi kekinian. Ya, walaupun gelar di depan sudah doktor gitu ya. Malah ada tamat SMA dapat profesor honoris causa kan. Betul. Baru aja ya. Baru aja lagi. Nah itu dia, jadi yang pertama adalah penataan SDM. Penataan SDM itu kita mulai mungkin ya dari sistem perencanaan SDM.
Ya, kita lihat kita kan nggak punya perencanaan SDM berapa kebutuhan dosen sih kita sampai 25 tahun ke depan, termasuk di Fakultas Hukum. Saya merencanakan itu. Belum lagi kemudian membuat bagaimana sistem seleksi rekrutmennya yang baik, yang transparan, gitu. Semua orang punya kesempatan. Sistem pendidikan pelatihannya, jadi tidak hanya cukup S2, tapi dia masih ada kompetensi-kompetensi lain yang perlu dia miliki. Pembinaan karirnya, termasuk dosen dengan tenaga kependidikan, sampai dengan pengajaran dinasnya bagaimana. Kita apresiasi lah kalau mereka pensiun. Pak Dokter juga terlibat di beberapa pusat riset, termasuk di Mabes Polri, juga mengajak beberapa anak-anak Aceh ya. Selama dipercaya oleh Kapolri, riset apa aja yang sudah dilakukan ya? Sebenarnya banyak hal yang kita coba bantu Polri. Pertama, saya ikut terlibat dalam menyusun yang namanya Blueprint Polri, ya, menyusun Renstra Polri untuk 25 tahun ke depan Polri, katakan dari 2007 sampai dengan 2025 mau kemana dia, dengan tahapan-tahapannya. Kemudian kita juga membantu pengembangan Blueprint SDM Polri, sumber daya manusia Polri. Begitu juga dengan Bareskrim, yang juga menyusun yang namanya blueprintnya Bareskrim itu. Di samping kemudian ada penataan organisasi yang kemudian berinduk kepada reformasi birokrasi Polri. Saya berkecimpung di situ, di samping melakukan survei-survei lain. Ya, kita melakukan survei kepuasan masyarakat layanan lalu lintas, khususnya dalam proses pembuatan SIM, pengurusan STNK, BPKB, kemudian begitu juga dengan intelijen. Ya. Pelayanan SKCK bagaimana, ada pungli atau tidak, pelayanan publiknya bagaimana. Tapi kan sudah kuat Polri sekarang ya, sudah berada di bawah, langsung di bawah Presiden. Ya, soal SIM ya mungkin SIM ada reformasi, tapi kutipan-kutipan lain kan juga banyak gitu ya. Juga soal intelijen kan sudah punya Densus 88, tapi tangkap dulu proses kemudian gitu ya. Atau yang Pak Dokter riset ini 25 tahun ini kira-kira kemana arah polisi ini? Yang pertama ya, kalau masing-masing Kapolri kan punya prioritas kerja juga dengan program prioritas Kapolri itu. Ya, kalau sebelumnya mungkin Pak Tito ya, sebelum Pak Kapolri Pak Sigit sekarang punya promotor, sekarang presisi gitu. Sebenarnya tujuannya sama, yaitu mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Itu tujuannya ingin dicapai. Sesuai dengan amanah Undang-Undang 2 2002 juga tentang Polri, bahwa mereka itu adalah alat negara yang punya 3 fungsi, melakukan penegakan hukum, harkat martabat dengan untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Melayani, mengayomi gitu ya. Walaupun sekali tempeleng nggak apa-apa ya kalau salah gitu ya. Kalau nggak salah kan nggak mungkin polisi melakukan itu. Ya Pak Dokter, ini kan sebagai ahli kepolisian ya, Bapak juga dikenal juga sebagai ahli tata negara. Bagaimana Aceh dalam perspektif tata negara hari ini yang tarik-menarik soal MOU lah, soal UPA lah yang heboh. Gimana kira-kira? Yang pertama saya melihat dari segi ketatanegaraan Aceh ini seperti suatu organisasi yang agak kurang terkendali begitu ya. Jadi kalau saya umpamakan Aceh ini sebagai sebuah kapal, jadi antara nahoda, mualim satu, juru kemudi, penumpang itu belum tentu sama tujuan, ya, dan belum tentu sama juga kehendaknya. Nah, jadi tujuannya apa? Kalau seandainya nahoda bilang kita dari pulau A ke pulau B, mualim mungkin berpikiran dia tidak dari pulau A ke pulau C. Juru mudi mungkin ke arah lain lagi. Nah, penumpang yang seharusnya mau ke K dia juga naik yang dari A ke B. Ini bukan mualim menyekir manaf ya, mualim kapal ya. Mualim kapal. Jangan nanti kapal, ya. Jadi tidak ada kesamaan visi misi di antara semua kita. Ya. Dari mana dimulainya kita bisa melihat dari segi perencanaan. Ya, perencanaan masing-masing berdiri sendiri. Nah, karena salah nggak masing-masing berdiri sendiri? Tidak salah juga, tetapi ada tujuan bersama, ada tujuan umum, tujuan akhir yang ingin kita capai bersama. Nah, untuk itu mungkin perlu disusun Renstra. Saya untuk Aceh, kecuali yang pernah disusun oleh BRR dulu ya.
kita tidak pernah baca saya tentang blueprintnya Aceh umpamanya. Ada Aceh hebat, Ya, Aceh Carong. betul. Tetapi saya tidak melihat untuk 50 tahun ke depan Aceh mau kemana. Artinya itu menjadi pedoman lah. Seperti dulu zamannya Orde Baru, Pak Harto buat GBHN gitu. Ya siapapun presiden seharusnya mengikuti arahnya kemana begitu. Kita pernah dapat itu mungkin zaman almarhum Profesor Ibrahim Hasan dulu. Betul. Kita tahu Aceh mau kemana, dibangun atas zona apa saja, ada zona industri, ada zona pertanian, mau kemana begitu ya. Itu yang kita dapat. Kalau sekarang seolah-olah nggak tahu kita kerjanya seolah seperti parsial saja. Jadi uang banyak habis, outsource hampir 80 triliun ya. Betul. Tapi rakyat tidak mendapatkan dampak apapun gitu ya. Betul. Ini kan ada efek nggak ya dengan kehadiran partai-partai politik sebagai pemegang mandat demokrasi dan politik rakyat, khususnya partai lokal. Bagaimana Pak Dokter melihat partai lokal ini? Saya melihat keberadaan partai lokalnya sebenarnya agak prihatin. Prihatin kenapa? Prihatin, sedih ya. Seharusnya prihatin karena SDM-nya, karena tamaknya, karena rakusnya, atau karena bodohnya? Yang pertama, mereka ini adalah orang-orang atau partai politik ini adalah sebagai pelaku sejarah untuk Aceh. Pelaku sejarah, iya. Karena sudah lama partai politik ini nggak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem model lama ada dulu, yang di pemilu 1955 masih ada beberapa partai politik lokal. Kemudian tidak ada lagi jadi partai nasional. Aceh kemudian muncul ya setelah ada MOU Helsinki, ya ada undang-undang pemerintahan Aceh, muncul partai lokal dan itu kemudian mendapat legitimasi yang kuat. Tetapi prihatinnya kita, sedihnya sampai hari ini adalah partai-partai itu kita lihat seperti tidak bisa berbuat apapun. Ketika kekuasaan di tangannya pun dia tidak bisa buat apapun. Nah sehingga kemudian timbul juga sifat mungkin pesimis dari masyarakat. Ini partai politik ini ada kesempatan seharusnya bisa berbuat. Dulu dia menghadapkan ABC, tetapi begitu dia mengemban dia tidak ada apa-apa. Ya ini mungkin salah satunya ini Pak Saleh terkait dengan kompetensi mungkin kawan-kawan itu SDM-nya, ya SDM-nya ya walaupun ada 1-2 yang pintar lah, tetapi belum tentu yang pintar mau diikuti. Kan gitu. Iya. Jadi ibarat orang kelihatannya sehat, bugar ya, padahal kena gula, kena hipertensi segala macam ya. Nah, Pak Dokter pernah nggak misalnya sebagai seorang ahli tata negara diajak diskusi atau ditanya pendapat oleh para pimpinan-pimpinan partai politik di Aceh nih? Oke. Saya ada beberapa kali sebenarnya diajak, bahkan memberikan seperti bimbingan teknis untuk beberapa partai politik lah. Saya tidak usah sebut beberapa partai politik, baik yang lokal maupun nasional, gitu ya. Tetapi itu lagi kembali kepada kompetensi teman-teman kita. Jadi, walaupun kita sudah habis gas ya, untuk mengajarkan secara teknis bagaimana umumnya menyusun yang namanya peraturan perundang-undangan, legal drafting bagaimana yang baik dan benar. Saya ada setidaknya 2-3 kali ke DPR Aceh, itu diundang dan saya mewakili Pak Dekan. Saya masih wakil Dekan itu, mewakili Pak Dekan. Salah satu rancangan draft kanun yang dibahas itu adalah tentang bantuan hukum bagi fakir miskin. Saya membaca banyak sekali dari draft itu yang disodorkan ke saya. Saya baru baca itu ketika sampai di situ. Jadi baru diserahkan draft itu. Saya baca, belum baca di rumah atau sebelumnya. Begitu sampai baru dibagikan, saya baca. Saya kemudian berkomentar agak panjang. Saya bilang saya agak kecewa dengan draft ini karena mulai dari nama saja, nomenklaturnya, konsiderannya sampai dengan batang tubuhnya, sebagian besar itu tidak mengikuti kaidah legal drafting. Ya. Mana ada namanya kanun bantuan hukum bagi fakir miskin. Fakir miskin itu ada frasa yang berbeda. Soalnya fakir dan miskin, umumnya begitu saja lah. Ya, karena frasa dari fakir berbeda dengan miskin. Nah, kategori fakir begini, kategori itu saja yang sederhana. Dan lainnya Pak. Jadi dan kemudian ada beberapa kanun juga, bukan draft kanun yang kemudian menurut saya dari segi norma-norma penyusunannya, ya, dari segi kaidah legal draftingnya, mungkin kawan-kawan yang di DPRA khususnya itu perlu masih kemudian mengikuti kaidah-kaidah legal drafting itulah. Ya, kembali ke soal KPK. Kita tahu melalui pemberitaan media sejumlah orang diminta, Kadis Perhubungan, Pak Sekda, kabarnya juga ada pengusaha dan menurut kabar angin malam katanya juga Gubernur Aceh akan diminta klarifikasi atau keterangan terhadap beberapa kasus ya, seperti pengadaan kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3, kemudian Multies dan lain-lain. Saya agak sedikit dapat informasi bahwa Dr. Gausa juga punya komunikasi yang
intensif ya, komunikasi baiklah dengan pimpinan dan penyidik KPK. Tapi sebagai rakyat Aceh, saya mau tahu nih, menurut Pak Gausah, serius nggak sih nih KPK? Oke. Kalau ditanya serius nggak serius, saya rasa nggak ada lembaga penegak hukum yang main-main, apalagi coba main mata Gitu. dengan kasus korupsi ini. Iya, tapi kan beberapa kejadian terakhir KPK membuat orang juga sudah mulai turun tensi kepercayaannya, barang bukti hilang, penyidik bisa disuap gitu kan? Oke. Saya melihat secara umum lah ya. Ya, secara umum. Ya. Kalau secara umum saya lihat ya KPK masih baik-baik saja kok, bahkan On the track. on the track. Kita tidak percaya sama katakan pimpinan KPK sekarang, Pak Firly dengan kawan-kawan begitu ya. Tapi saya juga tahu juga kawan-kawan itu punya integritas juga, dan artinya level menteri pun berani dia copot, dan menterinya adalah partai yang berkuasa pula kan. Apalagi ya mungkin tinggal di Aceh ini tinggal tunggu tanggal mainnya mungkin mereka ya mereka melihat dulu lah supaya tidak gegabah ya, supaya ada prinsip kehati-hatian. Jadi artinya kalau memang seseorang ditetapkan sebagai tersangka, tidaklah kemudian dia lepas dari jeratan hukum. Gitu dia. Tapi setelah undang-undang KPK yang baru ini, kemudian ketentuan ASN ya, memang agak sedikit bergeser atau berubah ya. Kalau dulu kan KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan itu betul-betul silent. Ya, tiba-tiba orang tep gitu kan. Tapi ini kok tiba-tiba bisa muncul gitu loh. Ini kan menjadi aneh, udah mirip-mirip polisi sama jaksa lah ini kan. Ada penyelidikan, penyidikan, proses klarifikasi segala macam. Ini kan sebelumnya tidak pernah ada di KPK. Nah, kenapa sih kemarin baru coba melangkah KPK di Aceh terhadap kok bisa bocor gitu? Ya. Begini, sebenarnya untuk tahap penyelidikan itu ya ketika orang dipanggil, siapapun yang dipanggil itu, apakah sekda yang diinformasikan kepada dipanggil, kepada dinas perhubungan, ada dari pengusaha, ada dari politisi yang dipanggil kan, menurut saya ya biasa-biasa saja, dan orang tahu ya mungkin dia ketika dia panggil, dia bilang saya dipanggil sama penyidik KPK, dia minta klarifikasi, dia ingin menyatakan kepada saya minta data ini, minta data itu umpamanya, ya kan? Mungkin bisa jadi bukan KPK sendiri menyampaikan, bisa jadi orang yang kemudian dimintai keterangan itu yang menyatakan di internal pemerintah Aceh sendiri ya. Ya, apakah di internal pemerintah Aceh atau orang yang dipanggil itu, dia kan bisa saja kok dipanggil KPK nih, ada apa nih Pak? Kami dari KPK, iya saya dipanggil, dia minta klarifikasi, saya kasih aman, atau saya pulang juga. Iya. Kan begitu aja. Saya pikir tidak ada juga. Ini ada nggak kaitannya setelah Pak Firly datang ke Aceh? Atau sudah lama memang barang ini? Oke. Ada barang lama dan ada barang baru ya. Saya sempat berdiskusi sebenarnya Pak Firly panjang lebar ketika beliau kemari, bahkan kami di hotel dengan beliau dan satu mobil sama beliau ketika ke Unsiah gitu ya, ke Universitas Syakuala. Saya juga sampaikan beberapa hal ke beliau ya terkait dengan Aceh lah. Saya merasa sangat miris nih, saya bilang. Coba Jenderal bayangkan, kami punya anggaran khusus gitu ya dari sekitar 2008 sampai dengan tahun 2021 ini lebih dari 81 triliun saya bilang. Tetapi angka kemiskinan masih di atas 15% saya bilang gitu ya. Kami peringkat 6 nasional provinsi termiskin dan nomor 1 pula di Sumatera saya bilang. Disusul Bengkulu, karena menurut saya kalau kita pergi ke Bengkulu ya PAD-nya jauh dibandingkan Aceh. Seharusnya mereka yang ranking 1 kan gitu, kenapa kita ranking 1-nya di kita gitu. Jadi ada beberapa hal yang kemudian menurut saya sampaikan ke beliau. Kita anggaran besar termasuk anggaran pendidikan, tetapi ranking pendidikan kita juga nggak hebat-hebat betul. Kita berada pada posisi ya nomor buncit lah. Walaupun saya nggak punya datanya kita peringkat berapa gitu. Ini Pak Gausah juga pernah aktif ya di mahasiswa, menjadi aktivis AMI ya. AMI kemudian juga terlibat di wakil ketua Ikatan Alumni Unsiah, IKA Unsiah. Sebagai orang luar ya, luar Unsiah maksudnya, kami ingin tahu sebenarnya gimana sih hubungan harmoni emosional antara pejabat-pejabat Aceh yang juga alumni Unsiah dengan perguruan tinggi yang melahirkannya. Saya sebagai pengurus lah ya bisa menjawab 1-2 saja ya mungkin peduli dengan kampus. Ya, artinya mereka menganggap waduh kami ini dari kampus, mungkin kami akan membantu atau berkontribusi untuk kampus itu apa. Tetapi tidak sedikit pula teman-teman itu yang udah lupa kepada kampus, sehingga mungkin kadang-kadang kehadirannya di pemerintah begitu, di pemerintahan
khususnya di pemerintahan Aceh, kita dari kampus juga mengatakan ngapain ada orang Unsia di situ. Kalau untuk pengembangan Unsia aja nggak bisa dipikir. Artinya begini, ada beberapa anggaran Unsia yang seharusnya untuk pengembangan Universitas Syakuala ya, untuk meningkatkan pemikiran adik-adik mahasiswa itu ya, untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dosen. Tuh, anggarannya ada diusulkan dia yang coret pula. Kan itu artinya seharusnya dia berjuang dong. Ini orang kampus kan bukan kebutuhan rektor atau dekan fakultas hukum kan tidak, tetapi kan untuk sivitas akademika Universitas Syakuala. Nah, seharusnya kami orang ini yang saya lihat berbeda dengan saya alumni UI juga Pak Saleh. Dan alumni UNPAD juga. Dan alumni UNPAD juga. Jadi kalau saya lihat setidaknya di UI lah ya. Di UI itu saya lihat alumni yang sudah mapan itu dimanapun posisi dia, mau menteri kah dia pasti akan melirik kampusnya karena dia menganggap dia besar dan berasal dari kampus itu. Iya. Ini kan dari beberapa catatan kami ya, misalnya sampai hari ini persoalan tanah Unsiah di Rumah Sakit Jenderal Abidin juga tertahan. Padahal sekdanya juga dokter alumni Unsiah. Kemudian persoalan tanah di Belang Bintang yang diberi oleh menteri ya, juga sampai hari ini belum ada rekomendasi dari pemerintah Aceh. Padahal kita tahu ya Gubernur Nova Iriansyah itu pernah jadi dosen, malah 2 istrinya juga jadi dosen di Unsiah. Kok tega-teganya seperti ini kalau menurut Pak Gausa? Ya, itulah tadi. Jadi sense of belonging untuk kampus itu yang tidak tahu kemana kita. Ya, saya lihat beberapa kepala daerah ya yang berasal dari kampus. Ya. Pak Nova, Bang Irwandi, itu kan orang kampus. Orang kampus. Ya. Seharusnya kalau beberapa kepala daerah lain, ya, Anies, Gubernur DKI, dia orang kampus. Dia pernah jadi rektor di Universitas Paramadina. Ya. Saya pernah 8 tahun satu kantor sama Anies. Gitu ya. Itu pasti dia, walaupun dia gubernur, dia menteri saat itu, dia pernah menteri ya, dia pasti akan memikirkan juga kampusnya. Nah, artinya tidak akan hilang ikatan batin antara Anies seorang menteri dengan Anies mantan rektor Universitas Paramadina. Nah, di kita seharusnya ini kembali muncul, ya, apapun jabatan kita, ya, apalagi Pak Nova, ya, Pak Gubernur kita ini memang orang kampus, akademisi deh. Ya, tapi kemudian begitu menjadi gubernur kok justru ke kampus agak kurang harmonis. Face to face dengan kampus ya. Ya, bisa jadi kita lihat begitulah ya. Artinya saya juga memahami ya, ada beberapa hal yang kemudian kita merasa loh ini kenapa Pak Gubernur ini, kenapa Pak Sekda ini kok tanah ini ya, dulu memang sudah digunakan oleh Unsia, bahkan ada yang sudah hibah dari pemerintah Aceh, tapi kemudian dibatalkan. Ya, ditandatangani oleh Pak Sekda, ada tuh ya. Padahal sudah ada Pak Muzakir Wala tentang bahwa tanah ini diserahkan untuk universitas. Kemudian begitu kita minta untuk dilakukan penataan aset, sudah tidak bisa lagi dengan alasan pemerintah Aceh sekarang memakai. Dulu kan hibah kan. Dan ada suratnya juga, saya baca itu. Iya, malah ketika Jenny Abdullah menjadi gubernur, beliau adalah alumni Fakultas Kedokteran Universitas Syakuala, lahirlah Rumah Sakit Ibu dan Anak dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut di Belang Padang. Beliau sendiri yang bukan alumni Unsiah juga peduli soal itu ya. Betul. Nah, ini perseteruan ini dalam tanda petik ya, apa tidak merugikan masyarakat? Oke. Sebenarnya sangat merugikan masyarakat ya, karena seharusnya pemerintah daerah itu harus menggandeng kampus ya. Sulawesi Selatan itu ketika gubernurnya bukan orang kampus, yang dia dekati pertama ketika dilantik itu adalah orang kampus. Ya. Artinya memang kedekatan antara pemerintah daerah dengan kampus, jadi itu seperti ruh dan badan lah. Ya, katakan badannya ada di pemerintah daerahnya, sedangkan ruhnya itu ada di kampus. Nah, mungkin orang kampus kan dari segi etika mungkin jauh lebih baik ya, dari segi moralitas, dari segi kepakaran mungkin mereka jauh lebih baik lah dibandingkan mungkin dengan teman-teman yang ya praktisi itu lah ya. Walaupun tidak semua, banyak juga praktisi yang baik gitu ya. Tapi ya sama-sama lah dipakai. Coba kalau orang kampus memang ingin digandeng, ingin membesarkan bangun Aceh sama-sama. Jadi tidak ada rasa permusuhan, tidak ada rasa kemudian buat nih kalau orang kampus, terutama Unsiah lah yang saya rasakan. Mungkin tidak semua kampus, tetapi saya lihat setidaknya dalam 2 tahun terakhir ini saya merasakan itu. Saya lihat ini kok kampus seperti ini. Terlepas mungkin siapa berseteru dengan siapa, tetapi ini kan kampus ini lembaga. Pemerintah Aceh ini juga lembaga. Jantung hati rakyat Aceh. Jantung hati rakyat Aceh. Jadi janganlah kemudian
ketika ada tangan yang berkonflik, jantungnya yang kemudian dicabut. Cabut. Gitu ya. Padahal gara-gara tangan, mungkin salah makan, salah ambil ya, kok jantungnya yang dirusak gitu ya. Betul. Nah kembali ke soal kepolisian, dari riset yang Pak Dr. Gausa buat, saya hanya pingin skop yang lokal saja. Ya. Apa persoalan kepolisian di Aceh hari ini? Oke. Sebenarnya Aceh itu anggota kepolisian kita masih miskin kompetensi sebenarnya. Ya, saya mengukur dengan indeks tata kelola itu bisa kita lihat bahwa kompetensi anggota kita, anggota Polri yang bertugas di Polda Aceh itu masih rendah. Masih rendah. Karena memang ada gap juga kompetensi antara satuan fungsi yang satu dengan yang lain. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Di samping juga dari segi jumlah personil kita masih jauh kekurangan. Ya. Nah, saya pernah mengusulkan sebenarnya dulu sama mantan gubernur kita, sama Irwandi, saya panggil komander karena saya bilang, komander, kenapa kita tidak melatih saja anak-anak Aceh ya untuk menjadi bintara Polri, tapi dia adalah putra-putra daerah kita supaya cukup juga dia bisa paham kultur Aceh. Ini dilakukan oleh Papua. Papua itu pernah merekrut, bahkan saya 6 bulan yang lalu itu ke Papua, mereka lagi melatih 400 bintara Noken namanya. Bintara Noken itu bintara asli anak Papua. Jadi tinggi, hitam, ya, kemudian rambut keriting. Jadi memang kita 1 tahun 2 kali ya bintara. Di Aceh sekali produk itu berapa sih jatah kita pendidikan di SPN Selawah itu? Tergantung kuota. Kadang-kadang kita hanya ada lebih kurang 200, tapi juga kita pernah sampai dengan sekitar 430-an juga pernah. Jadi tergantung kuota Mabes sebenarnya. Nah, kuota itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk atau memang gimana? Saya melihat sekarang kan zero growth jadi polisi itu, jadi ada pertumbuhan nol sebenarnya. Jadi disesuaikan penerimaan polisi di satu tempat itu antara jumlah yang pensiun meninggal dengan yang diterima. Nah, sehingga Aceh ini karena nggak banyak jumlahnya, jadi yang pensiun juga kan pasti nggak banyak, diterima juga nggak banyak. Tetapi sebenarnya bisa, ya karena anggaran negara kan terbatas juga untuk pembentukan siswa itu, pembentukan anggota Polri kan mahal biayanya. Kita punya dana otsus. Kenapa kita sama seperti Papua kan, kalau jatahnya 300 tambah 300 lagi, pemerintah yang subsidi. Betul. Jadi untuk pembentukannya dibiayai oleh pemerintah daerah. Begitu kemudian dia sudah jadi, dilantik menjadi anggota polisi, baru kita serahkan kepada pemerintah pusat untuk menggaji. Ini kan bukan kuota haji ya, kuota polisi beda. Ya, kalau Akpol kita berapa 1 tahun? Tergantung juga variasi. Kita pernah hanya cuma dapat 2 saja kuota, tapi pernah kita dapat sampai dengan 9 atau 10. Dulu rata-rata 10 kuotanya. Itu tergantung, ya sangat fluktuatif itu. Ya. Nah, dari persoalan tadi soal kompetensi dan sumber daya, apa kira-kira saran atau masukan dari Pak Dr. Gausa terhadap perbaikan tata kelola Polri di Aceh? Oke, yang pertama untuk bidang pembenahan SDM dulu ya. Karena di SDM ini Polri juga memang perlu melakukan perencanaan kembali terkait dengan sistem perjalanan SDM ya. Satu. Kemudian sistem pembinaan karir di polisi ini juga masih perlu kemudian untuk diperbaiki secara lebih baik. Ya. Kemudian sistem yang lain adalah sistem manajemen kinerjanya. Ya, apalagi mereka dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal, pelayanan prima kepada masyarakat, maka sistem manajemen kerjanya juga harus diatur. Demikian rupa. Ya, itu. Baik. Terima kasih Pak Dr. Gausa. Tanpa terasa kita sudah 30 menit. Sebenarnya banyak yang perlu kita gali. Tapi nanti khawatir pendapat Pak Gausa banyak orang yang sakit kuping. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami dengan Dr. Gausa, Dekan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala. Banyak yang telah dibahas, baik itu soal kinerja kepolisian, soal kiprah KPK di Aceh dan berbagai kemungkinan, termasuk soal penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di Aceh. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan bertemu pada sesi mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.